Salam ilmu tanpa batas. Assalamualaikum. Kita live bersama Abuya Ziyad. Selamat malam Abuya, apa kabar? Baik. Baik Abuya, dilanjutkan cerita atau kisah Bani Abbasiyah. Ya, Bani Umayyah. Bani Umayyah di Spanyol. Baik teman-teman semua, kita bertemu lagi pada malam hari ini seperti biasa pada malam-malam sebelumnya ya. Kita tetap membahas sejarah peradaban Islam, melanjutkan pembahasan yang pada malam sebelumnya, yaitu tentang sejarah Islam di Spanyol atau di Andalusia ataupun di Eropa. Jadi sejarah Islam di Andalusia ini merujuk kepada sejarawan ya, yang menulis di beberapa literatur bahwa sejarah Islam di Eropa ini terbagi menjadi enam periode atau 6 fase. Fase pertama sampai ke 6, di mana fase pertama ini kerajaan Islam di Spanyol itu berada di bawah kekuasaan wali ataupun para gubernur yang diangkat oleh Khalifah Bani Abbas saat itu, yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah saat itu, yang berdaulat ataupun yang berkuasa Oh iya, di tadi malam Syria. sampai periode berapa itu Periode Abuya? kedua. Oh iya. Kita sedikit mengulang ya bahwa di periode pertama ini atau Andalusia sudah ditaklukkan pada masanya Al-Walid. Kemudian pada generasi berikutnya sampai kepada Umar bin Abdul Aziz. Di situ ini dijadikan orang-orang kepercayaan khalifah sebagai gubernur di daerah-daerah taklukannya seperti Afrika Utara dan Spanyol. Dan pada Oke. saat kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol ini dibentuk, maka sudah masuk kepada periode kedua, yaitu periode masanya Abdurrahman Ad-Dahil. Abdurrahman Ad-Dahil ini kalau secara pribadi ya, kalau Baik. dari sisi personalitasnya ataupun dari sisi pribadinya, dia adalah keturunan Bani Umayyah atau cucu dari Khalifah ke-10 dari dinasti Bani Umayyah. Dia ya salah satu khalifah ataupun keturunan Bani Umayyah yang lolos dari serangan ataupun pembantaian yang dilakukan oleh Bani Abbas saat itu. Dia mengembara 5 tahun, menetap di Palestina, Mesir, dan pada akhirnya dia masuk ke Spanyol, dan disitulah orang-orang memberikan kepercayaan dan mengangkat dia sebagai amir pertama pada masa pada masanya saat itu. Jadi sehingga amir pertama dijabat pada pembentukan kekhalifaan dinasti Bani Umayyah kedua itu amir pertama ini Oh bernama iya. Abdurrahman Oh Ad-Dahil. ya Bu ya, saya minta izin ya. Kalau ada komentar masuk, kasih jeda untuk saya menyapa teman-teman dulu. Karena tanpa teman-teman apalah kita. Terima kasih Mbak Susmiati. Selamat malam juga, Say. Sudah mampir di sini. Oke. Jadi Abdurrahman Ad-Dahil ini orang yang pertama kali mendirikan dinasti Bani Umayyah atau membentuk dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol, seperti Muawiyah bin Abi Sufyan waktu mendirikan dinasti Bani Umayyah di Syria, atau seperti As-Saffah yang mendirikan dinasti Bani Abbasiyah di Baghdad. As-Saffah penjagal itu. Ya, As-Saffah penjagal yang merebut kekuasaan dari dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Syria. Maka saat itu 6 tahun kemudian didirikan di Spanyol oleh Abdurrahman Ad-Dahil yang disebut dengan dinasti Bani Umayyah, atau memproklamirkan ya saat itu dengan dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol, yaitu kekuasaan yang melanjutkan dari kekuasaan yang runtuh dinasti Bani Umayyah pertama, karena ini keturunan dari dinasti Bani Umayyah pertama. Dia di dalam sejarah
Abdurrahman Ad-Dahil ini orang yang sangat hebat, tangguh. Dia sejak kecil memang sudah terpelajar ya, sudah banyak ikut peperangan-peperangan di dalam pemerintah dinasti Bani Umayyah saat itu, sehingga dia begitu keluar dari kekuasaan terakhir dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Syria sudah memiliki pengalaman di bidang kemiliteran. Militer atau ini politik? Ya politik, kemudian juga administrasi administrasi negara. Sehingga pada saat dia dipercaya ataupun diangkat oleh orang-orang sebagai penguasa di Spanyol, dia sangat tangguh sekali. Dikenal sebagai orang yang ahli administrator ya negara, juga dia ahli militer, dia juga yang mampu mengendalikan pemberontakan baik di dalam negeri ataupun di luar. Mirip Prabowo dong. Ini memang sangat hebat sekali dan ini merupakan Iya, peletak Bu, ya? pertama. Mirip Prabowo Iya. kan militer. Ini peletak dasar pertama yang membangun apa negara Spanyol saat itu yang nanti akhirnya Cikal akan bakalnya. dilanjutkan oleh penguasa-penguasa berikutnya. Jadi pada masa itu, pada masa Abdurrahman Ad-Dahil ini, perkembangan Spanyol mulai tertata. Kemudian juga dari dari Kenapa ya kok pembentukan nggak Spanyol itu kok nggak pakai bahasa Arab kalau memang awal cikal bakal kesuksesan Spanyol itu dari negara Islam, karena dari memang di Spanyol ini banyak suku saat itu, tidak hanya orang Muslim. Memang Muslim datang ke Spanyol bersamaan dengan invasi yang dilakukan oleh dinasti Bani Umayyah sewaktu ada di Syria. Tapi di situ penduduknya sudah ada orang Yahudi, kemudian Kristen atau Nasrani ya, dan juga dan bahasa ada pengantarnya itu bahasa Spanyol bukan bahasa Arab iya memang ya. berbeda-beda di situ. Tidak Mhm. seperti di Baghdad, kemudian di dinasti Bani Umayyah pertama di Syria, tapi ini memang berbeda-beda dan sangat menghormati toleransi saat itu. Orang-orang yang memiliki kepercayaan atau minoritas ya, atau agama yang lain di Spanyol saat Abdurrahman Ad-Dahil yang berkuasa diberikan keleluasaan. Banyak gereja-gereja dibangun saat itu, juga tempat-tempat peribadatan orang-orang non-muslim. Sehingga Abdurrahman Ad-Dahil ini oleh orang-orang dikenal sebagai ya orang yang sangat toleran, menghargai antar sesama dan orang yang mampu menghalau atau membendung ya tekanan-tekanan baik yang ada di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan. Karena ini sudah berpengalaman. Sehingga dia disebutkan di dalam sejarah itu orang yang meletakkan pertama kali sejarah peradaban Islam di Spanyol yang nantinya akan diteruskan oleh amir-amir sebelumnya. Tapi pada masa Khalifah Abdurrahman Ad-Dahil tidak bergelar khalifah ya. Karena kekhalifahan dinasti khalifah ini dipegang oleh dinasti Bani Abbas saat itu. Ini kan tahunnya hampir Umayyah. bersamaan. Mhm. Tahun 750 dinasti Bani Umayyah runtuh di Syria Mhm. yang dibangun oleh Yang Muawiyah bin Abi Sufyan dan sampai raja terakhir. kepemimpinan bernama khalifah di sana. Ya. Kemudian diteruskan atau dilanjutkan oleh dinasti Bani Abbasiyah. Maka di situ memakai gelar khalifah, pimpinan umat Islam saat itu. Jadi di Spanyol ini walaupun dia tidak tunduk kepada Khalifah Bani Abbas, dia ini tidak memakai gelar khalifah tapi memakai Amir. gelar keamiran atau amir. Jadi amir pertama Abdurrahman Ad-Dahil. Itu periode kedua, ini masuk ke dalam periode kedua tahun 755 sampai 915 Masehi. Ini saatnya di mana Spanyol masuk ke dalam sejarah abad pertengahan yang saat itu menyaingi Baghdad baik keindahan kotanya ataupun munculnya intelektual muslim saat itu yang sangat terkenal sekali seperti siapa kalau di Spanyol ini Ibnu Tufel ya, kemudian Ibnu Bajjah dan lain-lain. Kalau di
Baghdad saat itu juga muncul tokoh-tokoh intelektual muslim Namanya? seperti Ibnu Sina, kemudian Al-Farabi dan ya yang lain-lain di bidang ilmu pengetahuan. Kalau agama, Imam Al-Ghazali, Hujatul Islam, Abu Itu Hamid dari Muhammad Baghdad bin Ahmad ya? Al-Ghazali saat pemerintahan Bani Saljuk saat itu. Iya Ya di ini Baghdad abad tapi ya? ke-9 10 sebenarnya ini di Mmm, Baghdad. Jadi saat itu di barat ada kekuasaan Islam yang sangat terkenal, hebat, megah, tapi tidak tunduk kepada kekuasaan Islam yang berpusat di timur, yaitu di Baghdad, yang juga merupakan induk daripada kekuasaan Islam di dunia saat itu. biarlah nggak apa-apa sama-sama kuat, sama-sama punya, Ya, jadi orang Islam intelek. itu punya dua dua kerajaan yang sangat terkenal saat Nggak itu. apa-apa, nggak usah saling tuduh, yang penting Bahkan berlomba-lomba dalam ketika hancurnya dinasti Bani ini. Abbasiyah tahun 1258, Spanyol ini masih eksis, masih 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 posisi pemerintahan masih ada saat itu, tetapi, tidak begitu memiliki kekuatan seperti di awal-awal, masa periode kedua ini. Masanya Abdurrahman Ad-Dahil, kemudian Hisam I, Hakam I, Abdurrahman Al-Ausat, karena memang kalau lihat di sejarah, baca di sejarah ya, rata-rata memang apa, amir yang menguasai Spanyol ini, Abdurrahman Ad-Dahil sampai seterusnya ini rata-rata atau mayoritas pecinta ilmu pengetahuan. Tidak seperti di Baghdad. Kalau di Baghdad pada saat dibangun kota Baghdad oleh, As-Saffah diteruskan oleh Al-Mansur, walaupun pertama itu hanya beberapa khalifah di Baghdad ini yang mencintai ilmu pengetahuan seperti Harun Ar-Rasyid, kemudian Al-Ma'mun, Al-Mutawakkil 'ala Allah, tapi berikutnya banyak perebutan kekuasaan, kemudian saling bunuh-membunuh, sehingga hal itu, dengan kota yang dibangun begitu indahnya oleh khalifah-khalifah sebelumnya, malah tidak begitu berkembang ketika dilanjutkan oleh khalifah-khalifah yang tidak memiliki kapabilitas, memimpin sebuah negara saat itu. Kalau di Spanyol, walaupun khalifahnya 16, walaupun amirnya 16 ya, atau orang-orang yang berkuasa 16 orang di situ, tidak seperti pada saat Khalifah Bani Abbas. Kalau Khalifah Bani Abbas itu hampir 30 lebih khalifah, yang memimpin dinasti Bani Abbas. Tapi di sini rata-rata cinta kepada ilmu pengetahuan yang nanti ini dari Spanyol ini menjadi guru daripada orang-orang Eropa selanjutnya kok. Jadi berjasa besar muslim yang, intelektual, Islam. muslim ya saat itu, yang tumbuh berkembang di Spanyol ini yang nantinya akan menjadi rujukan orang-orang Eropa di sini. Banyak orang-orang Eropa yang Sejarah belajar di sini. iya, sejarah membuktikan bahwa, Spanyol pernah belajar kepada orang Islam begitu kan, Nabi, ya? Awalnya iya, Mhm, memang ilmu pengetahuan itu tidak tumbuh dari Islam. Kalau ilmu pengetahuan itu tapi seperti ya ilmu kedokteran, kemudian ya fisika, filsafat itu memang dari Romawi. tradisi Yunani. Oh, Awalnya dari Yunani, dari mhm, Plato, Aristoteles, ya sejenisnya itu. Tetapi yang ketika Baghdad ini dulu, ini kita kilas balik ke Baghdad sedikit. mhm. Ketika Baghdad ini dibangun perpustakaan Baitul Hikmah oleh Harun Ar-Rasyid saat itu, maka orang Islam ini bersentuhan dengan orang-orang yang sudah mencapai ke peradaban sebelumnya, seperti Persia, kemudian juga ada orang-orang Romawi, dan juga orang-orang yang sudah mendalami ilmu itu, sehingga di-take over oleh orang Islam ilmu tersebut dan kemudian dikembangkan. Dikembangkan, ya Iya, berarti kan, sungguh luar iya, biasa Ibnu Sina itu, karena walaupun memang Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun itu cinta ilmu pengetahuan dan menyuruh, terang-terangan gitu ya, orang-orang yang bergelut di bidang ilmu pengetahuan ini, untuk mendalami untuk lagi menggali mendalami, lagi. menterjemah ilmu-ilmu yang tidak didapat di dalam Islam itu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, kemudian dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh orang Islam yang pada akhirnya akan nanti menimbulkan atau menumbuhkan ya, menelurkan. menelurkan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh Mhm. intelektual Islam, Muslim seperti Ibnu Sina, Jadi Al-Farabi. memang penting ya ada perpustakaan itu. Iya, karena memang Makanya induk ilmu pengetahuan itu kan ada di filsafat, semua itu akan terkumpul awalnya di situ. mhm, Sehingga nanti akan menjadi
apa namanya ini, disiplin ilmu tersendiri, Mmm, fisika tersendiri, biologi tersendiri, dan lain sebagainya. Itu awalnya bagaimana masih ini ya, Bu, menyatu ya? awalnya di filsafat Ini itu. pesannya Kiai Idris, mmm, eee, Kiai Alamin, bahwa setiap rumah itu sebenarnya harus punya perpustakaan pribadi. Dan sampai saat ini saya masih bermimpi ingin punya perpustakaan pribadi itu. Bisa kita wujudkan untuk, Ya memang mengembangkan. seharusnya kalau orang cinta kepada ilmu pengetahuan harus punya perpustakaan kecil di rumahnya. Iya, Ya sebenarnya kalau menggali ilmu pengetahuan sekarang mudah. Sekarang kan dari HP ada teknologi, dari HP perkembangan maksudnya. teknologi ya HP, kita Tapi baca-baca di kok situ. kayaknya lebih barokah Cuman baca bukunya ya gitu lebih lah, Bu, ya? sistematis, lebih sistematis. Kalau baca di buku ini kan sistematis, lebih terurut kan, lebih Mhm. berurutan dari kisah atau Oh ya, peristiwa Abuya ke katanya peristiwa mau ini. kap Kalau mulai kapan ini yang pengen baca kitab? ya nanti. Nanti nanti teman-teman kita tagih ya janjinya. Jadi kita memang fokus ke sejarah peradaban Islam ya, karena memang ini tidak banyak dibahas, hanya mungkin di perkuliahan-perkuliahan ataupun orang-orang yang mengempu secara khusus sejarah peradaban Islam ini. Karena apa? Memang sejarah Islam ini penting. Kalau kita tidak mengerti tentang sejarah Islam, jadi Islam itu akan apa? Eee, Terkikis. ia ia terkikis dari akar budayanya, dari akar peradabannya kok. Karena Islam ini tidak bisa kita tolak ya, itu penyebarannya dari berbagai aspek, dari peradaban, dari ilmu pengetahuan, dari kekuasaan ya, seiring dengan invasi yang dilakukan oleh oleh negara muslim saat itu. Jadi memang peranan daripada orang-orang yang mencintai ilmu pengetahuan itu seiring dengan kebijakan yang berkembang saat saat apa namanya, Pemerintahan itu. ada ya, di dalam sebuah pemerintahan itu. Jadi kita masuk ke periode ketiga ya di Spanyol ya. Tadi Sudah selesai periode 2 ini. ya periode kedua ini mulai dari Abdurrahman Ad-Dahil yang membentuk sebuah, imperium ataupun daulah dinasti Bani Umayyah kedua di Spanyol tahun 700, berapa ini tahun 755 sampai 915 ya Masehi. Ini kalau rentangnya 755 sampai 915 itu sudah masuk kalau di dalam kategori apa namanya, dikategorikan, di masa-masa di dalam periode sejarah Islam itu masuk dalam abad pertengahan. Itu puncaknya Islam, atau Puncaknya Islam di abad iya, di abad pertengahan. pertengahan saat itu. Mhm. Itu dipimpin oleh Abdurrahman Ad-Dahil sampai amir terakhir adalah Abdullah bin Muhammad. Inilah yang menelurkan ataupun membangun peradaban kota Spanyol saat itu, sehingga Spanyol ini hampir tidak seperti Oke, Baghdad, tapi jadi penasaran, hampir setara Spanyol dengan Baghdad ini. tapi maksudnya di Spanyol, tapi bukan Amir itu kan yang menjadi presiden Iya memang Spanyol? am amir itu kan setara gubernur ya, Oh, tapi saat itu tapi presidennya ya beda iya memang iya ada memang itu Abdurrahman ini presidennya kalau presiden. sekarang iya, Oh, Abdurrahman ini jadi bergelar amir itu ya Presiden Abdurrahman. Spanyol pernah dipresidenkan oleh Abdurrahman, orang Islam? iya, Oh begitu. Berapa mhm. tahun itu orang Ini Islam menjadi hampir presiden? 7 abad sampai 8 abad, ini lebih lebih lama daripada penguasa Bani Menjadi Abbas presiden di di Spanyol, Spanyol. ya di Kenapa ya kok Andalusia. nggak bahasa Arab itu ininya, kok malah bahasa Spanyol itu? Karena memang banyak banyak Suku. suku di Spanyol ini, Mmm, tidak seperti, apa namanya ini, sewaktu, Muslim ada di Baghdad. Di Baghdad itu memang mayoritas mayoritas orang atau Arab. rata-rata di Bani Umayyah orang Arab. Mmm, Kemudian Bani Abbas banyak juga orang Arab, tapi masuknya Turki, masuknya Persia, memang sudah ada sedikit apa namanya, percampuran ya budaya. percampuran budaya saat itu. Tapi tidak seperti di Spanyol, memang Spanyol ini secara geografis juga, daerah yang terletak di sebagian wilayah Eropa ya. Spanyol itu di sebagian wilayah Eropa sehingga
Sehingga pada saat Spanyol terjadi gempuran, serangan oleh orang-orang Kristen, orang-orang Islam yang ada di Asia, yang ada di Afrika itu tidak begitu banyak, tidak langsung terkoneksi Mhm. langsung ke Spanyol. Tidak seperti pada saat Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, ketika terjadi peperangan bisa langsung memberikan bantuan. Kalau ini tidak, masuknya ke Spanyol, ini melalui Afrika Utara. Sehingga pada saat itu dinasti Bani Umayyah yang berpusat di Syria saat itu untuk menguasai Spanyol menaklukkan terlebih dahulu kota-kota atau wilayah-wilayah yang ada di Afrika Utara sebagai batu loncatan ke Spanyol. Ini kalau dari segi geografis atau letak suatu wilayah ya negara saat itu. Tetapi hanya di Andalusia ya, yang lain itu banyak yang Kristen, Mmm. banyak yang menjadi pusat-pusat atau tempat kebudayaan orang Romawi saat itu. Ini kan di Spanyol sebelum dikuasai Islam ada negara ada apa namanya kerajaan Visigot namanya atau Raja Got ya, Raja Got. Namanya Itu serem juga ya. itu memang pada saat ditaklukkan oleh Islam itu terjadi apa namanya kemelut di dalam sebuah kerajaan sehingga mengambil kesempatan dari itu Islam masuk ke dalam dan merebut kota Spanyol ini. Lah, kemudian pada masa atau periode Periode ketiga, ketiga kita lanjut besok, Abu, ya. Ini karena belum tadi malam kan kedua, ini kita masuk ketiga ya, ya. oh dari tadi berarti nggak nambah Iya, materi. iya nggak ada materi ini masih cerita kilas balik, flashback ya pada Tapi sebelumnya. saya sedang masih mau ada Heeh. acara ini, bagaimana? Tidak apa-apa ya? Eee, Makanya dari tadi kenapa kok kilas balik terus? Coba langsung aja. Kalau, kemarin periode 2, sekarang langsung periode 3, tidak usah diulang karena teman-teman juga kan sudah ada ini, ada videonya, Bu, ya, begitu. Oke, nggak apa-apa ya? Iya. Apa, sekilas tentang periode ketiga. Ya sedikit pada periode ketiga itu Mhm, di mana pada periode ketiga tahun 912 sampai 1000 ya. mhm. Ah, lah pada periode ketiga ini beda. Apa bedanya? Ketika Spanyol ada di bawah kekuasaan Abdurrahman An-Nasir, kemudian dilanjutkan oleh Hakam II, Mhm. dilanjutkan oleh Hashim II, dilanjutkan oleh Muhammad II, dan dilanjutkan oleh anaknya Abdul Malik Al-Mudaffar saat itu. Nah, di sini Abdurrahman An-Nasir ini tidak memakai gelar amir lagi. Nah, Tapi ini ini tapi apa? hebatnya tidak memakai gelar amir lagi, tetapi dia memakai gelar khalifah. Seperti gelar yang dipakai raja-raja dinasti Bani Di Abbas. Benar, heeh, di Bani Saat Abbas. itu dinasti Bani Abbas yang dipegang atau khalifah ya, khalifah yang menguasai Bani Abbas namanya Al-Muqtadir. Al-Muqtadir ini dibunuh oleh pengawalnya. Karena memang saat Al-Muqtadir ini sebenarnya pada saat Abdurrahman An-Nasir yang menguasai Spanyol, pengganti dari ini kan masuk di periode ketiga ya. Maka di Baghdad itu terjadi kemelut atau terjadi pemberontakan yang sangat luar biasa sekali sehingga seperti cerita kemarin Baghdad itu dikuasai oleh dinasti Bani Bueh ya yang mengatur segala urusan negara. Sang khalifah hanya dijadikan sebagai boneka. Maka saat itu juga Khalifah Al-Muqtadir dibunuh oleh pengawalnya sendiri. Saat itu juga oleh Abdurrahman An-Nasir merupakan momen yang tepat. 150 tahun hilang dari kekuasaan Bani Umayyah, saat itu momen yang paling tepat untuk memakai gelar khalifah. Maka dia memakai gelar khalifah. Khalifah Jadi lagi, khalifah bukan itu Amir. gelar yang dipakai oleh Amir atau penguasa Spanyol pada masanya Abdurrahman An-Nasir. Sekarang Kemudian kembali Hakam lagi, II, Hashim II, dan Muhammad II pada periode ketiga tahun 912 sampai tahun 1000. Yaitu oke, sekilas ya, ya. sekilas. Oke, soalnya ada tamu, kita ketemu lagi besok malam. Salam ilmu tanpa batas. Assalamualaikum.